Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Bapak-bapak? Kenapa yang Ustadz Somad sapa ibu-ibu duluan sesuai pesan ladies first? Yang mendengarkan tausiah di tengah panas dapat pahala 1. Yang di bawah pokok kayu 50%. Yang 50 pokok kayunya. Yang di bawah tenda kita tidak berani karena profesor dan mau yang ada jabatan ataupun tidak, mau yang besar maupun yang kecil, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang membaca Al-Quran tadi Al-Mukarram Dr. Andus Haji Ahmad Muhajir, tahun 1980 beliau juara di Makkah Al-Mukarramah. 1980 saya baru merangkak, beliau sudah juara 1. Di mana dikumpulkan kori-kori di dunia, juara internasional dunia beliau juara. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga beliau. Itulah hebatnya. Dari mana beliau berasal? Perbaungan. Perbaungan itu di mana dulu? Kerajaan Serdang. Sekarang posisi kerajaan Serdang Sumatera Utara. Yang ceramah ini dari mana? Nama kampung halamannya Silau Laut. Posisinya di mana dulu? Kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan dan kerajaan Serdang tunduk di bawah kerajaan Samudra Pasai Aceh. Jadi nanti jangan beritanya dipelintir, karena sekarang banyak orang yang suka melintir gara-gara cita-citanya tukang kepang rambut jadi wartawan. Akhirnya berita dipelintir. Apa bunyi beritanya? Orang Aceh tidak pandai ngaji, tidak pandai ceramah, lalu ngundang kori dan penceramah naturalisasi. Padahal kami sebagai anak-anak bangsa mengenang sejarah masa lalu, masa silam. Dulu kerajaan Aceh yang besar, 4 kerajaan Melayu di bawah, Aceh di atas, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat. Itulah Masjid Azizi yang besar di Tanjung Pura. Turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi. Itulah istananya tegak berdiri, Istana Maimun. Turun ke bawah kerajaan Serdang. Itulah kampung halaman Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhajir. Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mau mengunjungi kerajaan besar di Malaya bernama Kerajaan Kesultanan Malaka. Sebelum sampai ke Malaka, dia singgah di sebuah tanjung. Di tanjung itu ada balai-balai, maka disebut negeri itu sebagai kota Tanjung Balai, sekarang Kabupaten Asahan. Menikah dengan seorang gadis bernama Putri Selendang Ungu. Lalu kemudian hasil pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah yang menjadi sultan pertama kerajaan Melayu Asahan, Sultan Abdul Jalil, yang mengalir darah Sultan Iskandar Muda dalam dirinya. Maka 4 kerajaan ini yang sekarang disatukan dalam provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Ketika itu 4 ini tidak berani diusik oleh Belanda. Kenapa? Karena ada serigala singa besar menjaga dia, persis seperti saya saat ini. Saya saat ini berceramah, maka semua mahasiswa Civitas Akademika diam mendengarkan. Padahal yang ceramah ini hanya LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak unsia. Kenapa mahasiswa ini bisa tenang mendengarkan? Sebetulnya yang dipandang bukan yang ini, tapi ada singa-singa besar di belakang.
yang gagah, yang perkasa, yang profesor, yang guru besar, mereka yang ada di belakang. Disangka orang ini yang didengarkan, bukan. Inilah bahasa Melayu istilahnya menumpang tua. Jangan sampai kita tidak sadar diri, tahu diuntung, merasa kita yang bertuah. Belanda tidak berani mengusik kerajaan-kerajaan kecil ini. Kenapa? Karena ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh yang besar. Tapi mereka sadar, ini Aceh tidak bisa dirusak dari luar. Makin diserang dia makin kuat, makin diserang dia makin hebat, makin diserang dia makin kokoh. Mereka berpikir bagaimana merusak Aceh. Akhirnya mereka rusak dari dalam lewat perbedaan pendapat bernama ikhtilaf. Perpecahan muncul dari dalam. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya bukan orang dengan rambut gondrong, dengan gaya Belanda, Tuan Menir, bukan. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah orang yang bersorban, pakai jenggot panjang, pakai jubah yang kebetulan sifatnya sama. Jangan tersinggung dulu, cerita masih panjang. Yang merusak Aceh adalah orang yang bersorban, pakai jubah 2 lapis, pakai jenggot panjang, gaya-gaya ulama. Siapa namanya? Syekh Abdul Ghafur. Baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah, belajar Syafi'i, belajar Maliki, belajar Hanafi, belajar Hambali. Dia kuasai perbedaan mazhab, tapi tujuannya ingin mengobok-obok umat Islam dari dalam. Dia pun pulang dengan karisma ulama, bajunya ulama, isinya snok hor gronye setan laknatullah alaih. Akhirnya dia obok-obok, belajar dari masa lalu. Kita pernah punya kejayaan yang hebat luar biasa. Dunia ini isinya itu-itu saja. Sejarah berulang, musim berganti, tapi dunia tak pernah berubah. Dulu namanya Snok Horgronye, munafik kafir, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura dia masuk Islam, tinggal 6 bulan di Makkah. Didekatinya ulama Nusantara yang kebetulan hebat waktu itu, menjadi ahli hadis, ahli tafsir di Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani sudah jadi provinsi Banten. Satu lagi ulama besar menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi suku besar Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga bumi Minangkabau yang melahirkan ulama. Maka hari ini kita sedang seperti yang tertulis di beliau belakang, melalui silaturahim kita tingkatkan ukhuwah kebangsaan. Orang Banten pernah besar, orang Minangkabau pernah besar. Aceh jangan tanya lagi tentang kebesarannya. Yang menulis kebesarannya siapa? Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat di perpustakaan tempat saya kuliah, Darul Hadis di Rabat, Maroko. Lalu saya buka buku itu, ditulis oleh seorang laki-laki explorer dunia, keliling dunia dia. Sebelum dia pergi ke Aceh, dia umroh dulu di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Dia langkahkan kaki dari Masjidil Haram, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia lanjutkan perjalanan. Dia pun bercerita dalam buku itu, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Dia tulis di situ, Sumatra. Di pucuknya aku turun, aku lihat rajanya menghormati ulama. Ulama-ulama diberikan naik kuda dan gajah. Kuda dan gajah waktu itu mungkin sekarang Alphard lah. Bukan maksudnya ulama mau dikasih mobil dinas, tidak, sikit pun tidak ada. Jangan tersinggung. Kadang penguasa ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung. Ya kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Aku melihat ulama dan rajanya akrab. Mereka berjubah warna baju dan putih. Apa nama bukunya? Kalau tidak percaya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak bahasa Arab. Bukunya berjudul Rihlah Ibni Battutah, Makam
alamnya masih ada sekarang di Maroko. Makanya nama saya buat di internet Somad Maroko. Banyak orang nanya, kenapa Ustaz buat Somad Maroko, kenapa tidak Somad saja? Pengalaman pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Maka saya buat Somad Maroko karena saya pernah kuliah di sana. Dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang, saya sama anak Aceh dulu waktu di Maroko kurang suka. Kenapa? Mereka duitnya banyak, beasiswa dari APBD. Itulah, maka saya tinggal di asrama, kurang suka. Sampai sekarang alhamdulillah yang paling banyak ngundang saya malah Aceh. Ceramah terbanyak, teramai, terpenuh halaman Ustadz Somad selama penceramah, selama memberikan tabligh akbar di Aceh. Kapan itu? Acara mengenang tsunami bulan 12 kemarin. Setiap saya pergi pasti ditanya orang, Ustadz Somad, dia kemarin kami tengok acara live internet Ustadz yang paling ramai di Banda Aceh ya. Ya, berapa itu Ustadz? Saya nggak ngitung. Ramai luar biasa. Itulah ceramah internasional. 2 bulan yang lalu saya ke Brunei Darussalam, jumpa masyarakat sana. Ustadz masih ingat dengan saya? Di mana kita ketemu? Waktu acara malam di Aceh. Oh iya, Masya Allah. Iya Pak, ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebanggaan. Selama di Aceh ini udah saya hitung-hitung dapat rencong lebih 10. Rencong di kanan, keris di kiri, dompet hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanggaan luar biasa bisa datang bersilaturahim. Kami di Riau namanya Universitas Riau, UNRI, yang dibawa nama daerahnya. Di Sumatera Utara namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi di Aceh mestinya UNA, Universitas Aceh. Tapi tidak, yang dipakai justru namanya Universitas Syah Kuala. Kenapa yang dipakai? Menunjukkan orang Aceh cinta pada ulama mengalahkan cinta pada tanah air. Syah Kuala. Datang lagi tukang pelintir. Dia bilang Syiah Kuala karena orang Aceh itu Syiah. Goblok kok dipelihara. Syiah itu artinya syekh. Syekh tulisannya shin ya kha. Payah menjelaskan ini pada orang yang nggak bisa ngaji. Makanya kalau bisa ngaji, kuliahnya di Universitas Syiah Kuala. Di sini ada mata pelajaran agama Islam. Syarat ngambil mata pelajaran agama Islam harus bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa ambil mata kuliah agama Islam. Kalau tidak ambil mata kuliah agama Islam yang muslim, maka tidak akan lulus, tidak akan sarjana. Maka kesimpulannya, semua sarjana dari Universitas Syah Kuala pasti bisa baca Quran. Ustaz tahu dari mana? Tadi ngobrol pas makan. Orang Aceh tidak mau sebut nama ulama karena menyebut nama orang itu tidak hormat. Qalilul adab, tidak beradab. Al adab fauqal ilmi, lebih tinggi adab daripada ilmu. Maka mereka tidak mau sebut nama. Siapa dia? Syekh Kotakrung. Siapa dia? Syekh tadi malam yang menjemput saya Abi Zahrul. Tapi kalau menyebut nama tak hormat. Makanya siapa? Abu Mudi. Siapa? Abu Fulan. Siapa? Abu Fulan. Mereka tak sebut nama. Siapa namanya? Syah Kuala. Tapi sebetulnya itu adalah nama besar Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari ujung namanya kita sudah tahu dia berasal dari mana. Al-Makki, orang Makkah. Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Singkel, As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mohon maaf, ini saya tidak hormat, tidak sopan, tidak beradab pada ulama. Kenapa sebut namanya?
saya ingin menyebutkan ulama itu yang bergelar Syiah Kuala itu adalah Syekh Kuala, Syekh yang berada makamnya di Kuala. Ketika datang tsunami, mohon maaf, Allah menjaga sampai Ustadz Somad ini makam, sampai air itu seperti melompati makam itu, sampai seperti tak terusik Ustaz. Begitulah karamah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sudah meninggal pun dia, makamnya pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya, orangnya sudah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya masih tetap kekal abadi. Masuk saya ke ruangan Pak Rektor tadi, tidak ada foto Pak Rektor saya lihat di dinding. Yang ada foto Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Masya Allah, luar biasa. Itu ulama Syekh luar biasa. Kalau yang ceramah ini biasa di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kalau ada orang bertanya, di manalah negeri yang paling menghormati ulama? Bukan basa-basi, bukti nyata dan fakta. Universitas Syiah Kuala, bukan sekolah agama, bukan pondok pesantren, universitas umum yang orang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, sejarah, tapi memakai nama ulama, ulama yang dikedepankan. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ambil foto ini dari tengah. Siapa yang mau ngetes, ambil dari tengah, lalu kemudian tunjukkan ke FB, buat pertanyaan. Di manakah acara ini? A. Pesantren, B. Pendidikan agama Islam, C. UIN. Pasti semua orang akan menjawab, ini acara di lembaga institusi Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini bukan lembaga institusi Islam, ini tidak bawa-bawa Islam, ini universitas umum, tapi ajaran Islam melekat. Laki-laki dan perempuan, ada tembok Berlin di antara kita, ada garis kuning di tengah, tapi tak ada tulisan polis lain. Laki-laki jelas, perempuan jelas, yang di tengah ini tak jelas. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Ceramah Abdul Somad hari ini hilang seperti asap, menggantang asap dihembus angin, hilang. Kenapa ceramah Ustaz Abdul Somad bisa kekal abadi? Inilah karena mereka yang ada di tengah ini. Resiko mereka besar. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, tapi resiko yang mereka terima, yang jelas kulit mereka terbakar. Dan resiko yang paling besar adalah di hari tua mereka, mata mereka sebelah. Makanya harus ganti-ganti. Tapi pahala mereka mengalir kekal abadi. Selama orang menonton, selama orang menyaksikan, selama orang, jangan lupa klik, like, and share. Tinggal tulis saja. Adik-adik yang mau mencari nanti di YouTube, Somad Syiah Kuala, enter, langsung dapat. Ya kalau itu keywordnya, kalau tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Aceh masa lalu sudah selesai. Sekarang bagaimana Aceh masa depan? Aceh masih tetap menjadi model bagaimana menjalankan syariat Islam dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita bukan di Saudi Arabia, kita tinggal di negara demokrasi. Sama seperti Amerika, sama seperti Inggris, Eropa, demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam demokrasi tidak bisa dilihat mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Dan kita sudah menerima itu sebagai asas negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah negara demokrasi, Aceh menjadi model penerapan syariat Islam dalam perda yang dibuat oleh kanun berbau bernapaskan syariat Islam, sehingga siapapun yang datang kemari
maka dia harus menghormati, memuliakan syariat Islam. Kenapa? Bukan karena ustaz, bukan karena ceramah, bukan karena tausiah, bukan karena khutbah, bukan karena pengajian, bukan karena wirid yasin, tapi kenapa? Karena ada aturan. Di mana-mana saya ceramah, saya bicara tentang wilayah hisbah. Jamaah sekalian, kenapa sholat Jumat dimuliakan? Kenapa toko-toko tutup? Kenapa tidak ada orang yang main gaple? Kenapa tidak ada orang yang mengejek masjid? Kenapa orang berjilbab? Kenapa pakai pakaian panjang? Karena ada aturan. Di mana itu? Di Nangrung Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Jangan sampai saya ngomong gitu ceramah di mana-mana, tiba-tiba orang datang kemari yang dia lihat lain seperti yang saya ceramahkan. Nanti dia bilang memang Ustadz Somad Ustadz sesat. Sudahlah saya dibulinya di YouTube, Twitter. Malaikat maut sudah dekat. Kenapa masjid bisa ramai? Ternyata ada perda. Orang ngomong, apa ini perda ngatur-ngatur orang dengan masjid? Ini kan masalah personal. Masalah personal saya dengan Tuhan, jangan diatur-atur agama. Agama cukup ngatur 3 saja: akikah, walimah, takziah. Ini agama apa? Ini agama Islam yang disunat. Ini agama Islam yang dikebiri. Islam mengatur manusia dari segala macam aspeknya. Kenapa gelas ini ditutup? Karena takut lalat masuk. Ketika terbuka, lalat macam tak ada tempat mendarat lain, masuk dari situ. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang kamu lakukan? Nabi mengajarkan kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan. Kalau orang dulu ikut sunnah Nabi gitu, ada lalat masuk, celupkan. Orang sekarang enggak. Begitu nampak lalat masuk, langsung keluarkan HP, foto. Oh lalat, tak adakah tempat lain untuk mendarat? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an shifaan. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, salah satu sayapnya mengandung bakteri penyakit. Wa fil ukhra shifaan, sayap yang satu mengandung bakteri, tapi sayap yang satu mengandung penawar. Apa maknanya? Islam mengatur sampai lalat masuk ke tempat air minum. Kalau kamu mau masuk WC, langkahkan kaki kiri, bacakan doa, Bismika Allahumma ahya. Ustadz mau ngetes aja, kira-kira jamaah masih konsen apa tidak. Seandainya jamaah diam, terserahlah Pak Ustadz mau baca apa, penting cepat nih selesai. Dan biasanya orang kalau kena panas, kurang cairan, dehidrasi, kurang fokus. Ternyata masih fokus. Masalah panas, Bapak Ibu jangan sakit hati karena kita sama-sama panas. Kenapa Ustadz tidak duduk di kursi? Tidak, saya mau menunjukkan bahwa saya sehat.
Walaupun saya tadi malam sampai jam 1, ceramah sampai jam 2, sampai di hotel. Ceramahnya tak terlalu lama, fotonya lama. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Asal sampai ke Aceh ini berjumpa dengan orang-orang baik di bumi para ulama, orang-orang soleh. Mengapa kita sehat? Sesungguhnya kita sehat bukan karena suplemen, kita sehat bukan karena makanan, itu hanya usaha ikhtiar saja. Kita sehat karena Allah. Allah buat kita sehat, Allah buat kita sakit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa Ustaz Somad bisa sehat sampai hari ini? Semua orang Aceh mendoakan saya dari sejak tadi malam. Apalagi mereka dapat berita pesawat delay, semua mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu? Dari FB. Ya Allah, cepatlah Ustaz Somad sampai. Tiba-tiba komennya amin 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 amin. Tapi jangan cuma doa FB, ungkapkan di alamnya nyata. Sekarang komunikasi kita sudah banyak yang rusak gara-gara internet. Dulu kalau ada orang anaknya nikah, dia datang mendoakan di depannya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ini menantu bapak ya? Iya. Di rumahnya di mana? Di Banda Aceh. Oh, dekat dari Unsiah. Dekat. Oh, bapaknya si Anu. Iya, bapak dia dengan bapak saya ada hubungan, bapak-bapak. Dulu komunikasi baik, tiba-tiba berubah. Datang tapi tidak lagi bisa bertanya. Datang hanya berdoa, doa sudah tidak kedengaran. Tanya, ini anak siapa? Apa? Ini anak siapa? Apa? Kenapa? Karena keyboard tunggal, boom bam boom bam boom. Sudah mulai rusak. Sampai pada tahap yang ketiga tidak datang sama sekali. Cukup dengan upload. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan, selamat dari dipukul ombak di hempas gelombang, karangnya tajam. Amin 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 amin. Kamu datang kemarin waktu anaknya akikah, saya nggak bisa datang Pak. Terus cukup saya upload fotonya, selamat akikah anak, semoga jadi anak soleh dan soleha. Amin 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 amin. Kamu datang kemarin waktu bapaknya meninggal, saya nggak bisa datang. Terus cukup saya upload saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga dilapangkan kuburnya. Amin 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 amin. Makanya temanya dibuat silaturahim, ukhuwah kebangsaan, supaya jangan sampai rusak. Waktu akikah nggak mau datang, waktu walimah nggak mau datang, waktu takziah nggak mau datang. Khawatirnya nanti pas kita mati nggak ada yang datang. Semua cuman komen amin 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 amin. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Rektor, bapak-bapak wakil rektor, bapak-bapak senat, guru-guru besar datang hadir, kehormatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kampus. Begitu kali saya turun dari kendaraan tadi, selamat datang Ustadz Somad di kampus Jantung Hati. Dalam hati saya lama menung, kok jantung hati? Saya mau nanya segan. Kalau kita sebenarnya kalau saya mau nanya bisa aja, Prof, kenapa disebut jantung hati? Kan malu kita, ketahuan belum S3. Jadi lama saya berpikir, kenapa disebut jantung hati? Kalau salah tolong luruskan, tapi jangan di sini nanti pas sudah turun. Nampak betul bodoh kita nanti. Jantung, kata Nabi, ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam dirimu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Matamu baik, telingamu baik, kakimu baik. Apa dia? Jantung. Letaknya di sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Yang bisa mendengar dokter pakai earphone. Earphone nah. Ada juga mikrofon yang bisa katanya kalau dia bener. Mikrofon yang mahal itu bisa. Makanya kalau sudah jantungnya bermasalah, si Anu meninggal kenapa? Sakit apa? Sakit jantung. Orang mati mendadak karena sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kabar? Si Anu meninggal kenapa? Kena panu. Nggak pernah. Nah, maka ketika dikatakan kepada saya, selamat datang di kampus jantung, jantungnya Aceh adalah Unsiah.
Kalau jantung ini bermasalah, maka akan bermasalah di kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, baik yang ada kepala maupun tak ada kepala. Ini menjadi jantung lah. Lalu kenapa disebut dengan hati? Kenapa unsiah adalah hati? Sesuai, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka siapa yang sudah menyentuh hati Aceh unsiah, yang lain sudah tunduk dan patuh insyaallah. Saya heran juga kenapa saya dibawa ke sini belakangan, mestinya di sini duluan. Kalau sudah sempat menyentuh hati unsiah, yang lain akan tersentuh hatinya insyaallah. Agak-agaknya begitulah penjelasannya. Kalau salah, tolong besok keluar tulisan kekeliruan UAS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tegak tadi kita lihat berdiri itu adalah buah dari kampus jantung hati Aceh yang menjadi ikatan alumni Universitas Syekh Kuala. Mereka yang sekarang menjadi anggota parlemen diambil dari kata parler. Bahasa Prancis artinya ngomong. Saya tidak bisa ngomong Prancis. Je ne parle pas français. Parler. Ustaz kok fasih ngomong itu? Dulu di Maroko ngomong itu terus. Kalau ada orang ngomong Prancis, ça va bien, très bien, jawabannya itu, je ne parle pas français. Saya nggak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Parle arabe anglais. Parle ngomong. Ada orang-orang yang kerjanya ngomong. Karena memang mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala otaknya bekerja, dan apa yang ada di otak ini mesti diomongkan. Kan nggak mungkin dia tak ngomong, maka dia digaji oleh negara di sana parle. Tapi ada juga yang tak boleh ngomong. Siapa itu? Tukang tak boleh ngomong. Ibu kalau ada tukang di rumah kerja memperbaiki kamar mandi, jangan ajak ngomong, nanti batunya dari tadi satu aja, tak selesai. Nah, ini cikal bakal antara yang ngomong dan tidak ngomong. Yang dari fakultas kedokteran, dia tidak ngomong, dia nyuntik aja, nyuntik. Tapi sekali-sekali dia ngomong, bapak sakit apa, sudah berapa hari. Tapi ada dokter yang lebih hebat, sahabat saya, orang Riau. Kata dia, Ustadz Somad, kami dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Kenapa gitu dokter? Karena dokter manusia pasti ditanyanya, bapak sakit apa, keluhannya apa. Kami nggak pernah nanya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka apapun profesi kita, alumni dari unsiah Universitas Syekh Kuala, baik yang ngomong maupun yang tidak ngomong, sesuai dengan jurusan fakultas masing-masing, ini adalah jalan pengabdian. Ini adalah detak denyut nadi jantung Aceh ke depan. Siapa yang belajar sekarang, apa yang kau tanam sekarang. Kalau padi kau tanam, tumbuh rumput, sedangkan padi kau tanam tumbuh rumput, konon lagilah rumput yang kau tanam tak mungkin tumbuh padi. Kalaupun tumbuh padi plastik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebahagiaan buat saya hadir di tengah majelis ini. Saya tidak menceramahi profesor-profesor kita, justru bahwa profesor sekarang sedang membuat coret-coretan berapa nilai yang sesuai untuk anak ini berceramah. Saya hanya sedang bercerita ke adik-adik kelas saya, ke sahabat-sahabat, mereka calon pemimpin masa depan. Bagaimana Aceh 20 tahun akan datang? Lihatlah mahasiswa yang ada sekarang. Saya optimis bagaimana Aceh 20 tahun akan datang. Inilah para pemimpin-pemimpin yang ada di bawah ini. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Aceh, salah satu di antara yang di bawah. Kalau ketua tim penggerak PKK-nya hobi pengajian, berpanas-panasan panas terik seperti di Padang Arafah, Ustadz Somad salah. Ini bukan Padang Arafah, Padang Mahsyar Pak Ustadz. Terserah mau padang panjang mau padang bola, yang jelas mereka mengorbankan waktunya, panasnya, hadir. 20 tahun akan datang mereka yang akan menjadi penggerak majelis pengajian ibu-ibu mau perempuan Aceh 20 tahun akan datang. Amin.
yang hari ini anak muda duduk mendengarkan pengajian, bersilaturahim, melihat ketua alumni, melihat rektor, melihat kakak kelas mereka yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Akan ada yang jadi tentara, akan ada yang jadi polisi, akan ada yang jadi anggota parlemen, akan ada yang menjadi anggota DPD. Ini semua yang akan menolong agama Allah dengan kekuasaan mereka. Allahu Akbar. Saya Abdul Somad. Di sebelah kanan ada Ustadz Fadil Rahmi. Lalu kemudian ada juga bersama saya Ustadz Fakhrul Razi. 20 tahun yang lalu kami sama-sama ke Kairo. Saya 1998, mereka 1996. Beda tipis. Sekarang 20 tahun sudah kami pulang. 20 tahun yang lalu kami pergi, 20 tahun 2 malam yang lalu sama-sama kami di Banten ketemu dengan Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda yang dulu menjadi Dubes Republik Indonesia di Kairo. Pak Nur Hasan, iya, masih ingat dengan kami? Tentu Bapak tak ingat, karena waktu itu kami ramai 2.400 anak Indonesia di Kairo yang krisis akan dipulangkan ke Indonesia. Pesawat Hercules sudah dikirim. Kenapa yang dikirim Hercules bukan Garuda? Karena Hercules tidak ada kursinya. Siap-siap tegak dari Kairo akan membawa anak Indonesia. Tapi kemudian duta besar ini cerdas, hebat, diplomat, orang yang bisa berdiplomasi dengan bahasa Inggrisnya, dengan gaya bicaranya, dengan ilmu komunikasinya. Dia bicarakan itu kepada bangsa Mesir. Orang Mesir tahu dan mereka berkata, tidak ada satupun anak Indonesia yang boleh pulang. Mereka harus tetap belajar. Disampaikan di masjid-masjid. Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, Rektor Al-Azhar, tidak ada anak Indonesia yang boleh pulang. Bahkan ada orang yang memberikan bantuan sedikit. Apa yang bisa dia bantukan sedikit? Lalu Pak Dubes mengatakan, coba ikuti tadi orang yang memberikan bantuan. Siapa dia? Dari mana dia? Begitu ada mahasiswa yang mengikuti dari belakang, dilaporkan. Apa pekerjaannya? Dia cuma tukang buah di pinggir jalan, Pak. Tapi dia ingin berjasa. Ada seorang tukang ayam, namanya Muhandis Abdus Salam. 4 tahun saya di Mesir. Setiap bulan Ramadan dia kasih kami uang. Ramadan 300 pon, Ramadan 300 pon. Uang Muhandis Abdul Salam tidak saya belikan makanan, karena kalau saya belikan makanan membusuk, mengisi septic tank. Saya bawa ke toko buku, saya belikan ke buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lalu kemudian buku itu saya bawa pulang. Sekarang buku itu saya baca, saya sampaikan ke ceramah. Mengalir pahalanya ke Muhandis Abdus Salam. Walaupun dia hanya seorang peternak ayam, tapi pahalanya. Suatu ketika kami anak Indonesia berkumpul bertanya, Muhandis, ya, kami anak Indonesia merasa berutang budi kepada engkau. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdus Salam? Aku tak ingin kalian balas aku. Aku tak ingin kalian berikan apa-apa kepadaku. Aku hanya ingin pulanglah ke negerimu, nak. Sampaikan Islam ke semesta alam. Sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari ini kami pulang. Saya di Riau, Ustadz Fadil Rahmi di Aceh, Ustadz Fakhrul Razi di UIN. Kami semua mengabdikan ilmu. 20 tahun yang lalu kami masih muda. Hari ini saya muda, mereka agak tua sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat berlalu. Sahabat, kawan, 20 tahun yang lalu kita sama-sama di Kairo. Hari ini kita pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Aku di bumi Aceh Nanggros Salam kalian undang sebagai tamu, tapi aku tidak merasa tamu. Aku adalah sahabat kalian yang dulu sama-sama kuliah. Beliau nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang dia manggil Ustadz, dulu mat aja. Assalamualaikum Ustadz, kata. Waalaikumsalam. Saya asal saya tengok nama dia di HP, tak normal detak jantungnya. Ini pasti minta jadwal. Bisa ke Aceh? I am coming.
Saya pun datang, alhamdulillah. Ini senior, 2 kali senior. Pertama kali kakak kelas di Darul Arafah, dia angkatan 91, saya angkatan 92, 93, saya masuk 93. Di Darul Arafah senior, di Mesir senior lagi, Ustaz Fadil Rahmi. Oleh sebab itu tak berani menolak, takut kualat. Dulu orang tua ngasih tahu, kalau orang-orang tua kita jangan dilawan, nanti bisulan. Hari ini berjumpa. 20 tahun yang lalu kami masih muda, masih kuat mengejar bis di Kairo. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, pertanyaannya, anak sudah berapa? 10 tahun akan datang, kalau kami ketemu lagi, pertanyaannya, sudah sakit apa? 10 tahun lagi kalau ketemu, pertanyaannya, makam si Anu di mana? 10 tahun lagi kalau ketemu, pertanyaannya, kau pakai pempes merek apa? Begitulah adik-adikku yang sekarang sedang kuliah di Unsiah Universitas Syah Kuala. Sekarang kalian muda-muda belia, persis seperti 20 tahun yang lalu saat kami sama-sama kuliah. Ustaz Fadil ngirimkan foto waktu saya dan kawan-kawan baru berangkat. Ustaz Somad, tengok fotomu waktu pertama dulu. Oh iya, kami transit di Yordania. Nampak gambar saya transit di Yordania, pakai jas, pakai bloofer, pakai jaket hitam, pakai kacamata. Masya Allah, mau berangkat naik pesawat. Waktu itu di Yordan dingin, sampai di Kairo musim panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu menjadi kebanggaan, yang dulu menjadi kesenangan, hari ini tak selamanya bulan purnama terang benderang. 15, 16 terang, tapi sampai masanya 25, 30 dia hanyalah bongkahan batu-batu dan pasir kering yang tidak lagi memancarkan cahaya. Kalian yang sedang muda belia, masanya belajar. Kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan peraturan ini, apa ini rektor ngatur-ngatur baca Quran bisa apa tidak? Saya kan sarjana pertanian, saya kan sarjana peternakan, saya kan sarjana kedokteran. Masalah saya bisa ngaji nggak bisa ngaji bukan urusan rektor, saya kuat masuk neraka kok. Saudaraku, mereka masih sayang kepada engkau. Itulah ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik tiap tahun. Kalian umat terbaik bukan karena kalian orangnya rajin tahajud malam. Kalian umat terbaik bukan karena jilbab kalian panjang. Kalian menjadi umat yang terbaik kalau kalian melakukan dua. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Abdul Somad hanya bisa ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, sekalipun dia tidak ada nyuruh baca Quran, tidak, tapi cukup dengan tanda tangannya. Peraturan rektor, yang nggak bisa baca Quran nggak bisa sidang. Saat itu sedang menjalankan agama melalui sebuah peraturan, dan itu lebih efektif. Saya menjadi tim sosialisasi zakat 5 tahun, tim sosialisasi. Di antara tim itu saya yang paling muda. Saya pun heran, kenapa saya mereka angkat? Dengar-dengar bisik, kenapa saya mereka angkat? Suara paling kuat, itu aja. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Yang lain tak ada yang bisa. Asal kuat, bayarlah. Ada bisa kuat, masuk kantor, keluar kantor, bui-bui mulut ngajak orang bayar zakat. Pas acara evaluasi kerja, gimana peningkatan? Gak naik-naik. Tapi ada satu bupati, dia nggak pernah ceramah, nggak pernah kultum, diam aja. Begitu dia duduk, langsung dia buat perda zakat. Yang tidak mau bayar, silakan pindah ke kabupaten lain. Selesai. Begitulah hebatnya kekuasaan. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. Itulah ceramah saya yang paling hebat. 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalian gubernur-gubernur BEM yang hebat-hebat, yang sekarang luar biasa, wujudkan kehebatan kalian nanti di alam nyata real. Ini masih alam kampus sesama mahasiswa. Banyak juga yang naik jadi gubernur BEM itu karena bakat politik, tapi juga karena ganteng.
anak-anak mencoblos, dia kan tergila-gila anak-anak cewek-cewek itu gitu ya. Saya di kampus nih balik muda lagi, ini makanya alas saya masuk kampus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau yang kuliah sekarang, nauzubillah, bukan doa, sekedar contoh saja. Baru semester 1 sudah sakau. Narkoba. Miras. Minta uang dari kampung dibelikan untuk mabuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di hari awal-awal bulan masih kuat mabuk. Mulai akhir bulan tak kuat lagi mabuk, kopi campur spiritus. Minum 2-3 kali mati kontan. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam menanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan kalau yang mahasiswa sekarang sudah ngelem, sudah mabuk, sudah prostitusi, sudah diskotik, sudah nauzubillah. Bayangkan kalau yang pecandu narkoba, apa yang sekarang semester 1 sekarang 10 tahun akan datang, itulah yang akan menjadi PNS, akan menjadi Pemko, akan menjadi Pemprov, akan menjadi pegawai BUMN, akan menjadi anggota legislatif. Bayangkan kepala ketua sidang paripurna dipimpin oleh pecandu narkoba. Adapun APBD kita untuk bulan ini ada martil itu bukan gitu, pukul kepala kawan. Ustadz ini ngawur nih, mana mungkin dia pecandu narkoba bisa menang? Bisa saja, karena dalam dunia demokrasi yang menang adalah suara terbanyak. Loh, dia pecandu narkoba kenapa dia bisa menang? Karena dia punya duit, money politik. Dia serang pagi-pagi itu, dia serang dengan serangan pajar 100.000, selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Calon yang lain cuma salam, pilih saya ya, pilih saya. Dia enggak, assalamualaikum warahmatullah. Selesai, habis pencoblosan, yang lain datang ke rumah Ustadz. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf Ustadz, kenapa? Saya enggak jadi nyoblos Ustadz. Ini kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ke depan, bagaimana ekonomi umat, bagaimana persatuan umat, ini acara harus terus digalang, harus terus. Tapi tadi Pak Rektor sudah minta maaf karena tidak bisa membuat tenda besar. Lagi-lagi ujung ceritanya ya dana. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Saya bermimpi 2018 saya datang, 2028 saya akan datang lagi ke halaman, ke tanah lapang yang penuh sejarah tercinta ini, tapi akan ada tenda besar sehingga tak lagi kepanasan. Satu kali pencet remote, begitu dipencet, duitnya dari mana? Aceh ini duit semua isinya. Digali tanah keluar gas, digali tanah keluar minyak, di dalam tanah, di atas tanah. Di atas tanahnya apa? Kelapa sawit, karet, getah, dan ada lagi yang terbaru. Apa dia? Korma. Pulang dari sini saya diberitahu, Ustadz ceramah jangan lama-lama, 60 menit saja, jam 10 selesai. Oke. Kita akan menuju kebun korma. Kebun korma terluas di Indonesia, bukan di mana-mana. Di mana letaknya? Aceh. Lagi-lagi Aceh selalu menjadi pemimpin dalam segala hal. Raja yang pertama berkuasa Islam, Al-Malikul Saleh, raja yang soleh. Dari mana? Aceh. Bank dari konvensional berubah menjadi bank syariah. Di mana? Lagi-lagi Aceh, yang berhasil membuat kanun Islami asasi menjadi acuan. Bagaimana perda? Dulu sempat saya ceramahkan, orang ketawa. Bapak Ibu tahu nggak di mana perda keluar perempuan nggak boleh duduk ngangkang? Aceh mengeluarkan. Makanya selamat. Di daerah lain banyak perempuan masuk angin. Dilarang. Perda tak boleh duduk ngangkang. Di Aceh, perda tidak boleh pacaran. Orang-orang yang tidak senang selalu berkata, apa ini? Ini kan privasi kita, ini kan hubungan kita personal dengan Tuhan. Ngapa negara ikut-ikut ngatur? Yang ngomong gini cuma dua, Abu Jahal, Abu Lahab.
Dalam setiap zaman mereka ada. Zaman Nabi aja mereka ada, apalagi zaman sekarang. Makanya kalau ada yang ngomong itu, jalan terus, anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi kalau ada yang ngomong ini masalah privasi kita, masalah kita bisa baca Quran atau enggak, ini urusan kita. Masalah kita mau pakai jilbab atau tidak, ini urusan kita. Ini ngapa diurus? Gak usah dilayani, bilang aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Kok bilang aku anjing ya? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga bersama. Kalau tidak, Masya Allah, di Pekanbaru masjidnya namanya Masjid An-Nur. Masjid Aceh Baitur Rahman. Kalau Medan Al-Masun. Kalau di Pekanbaru Riau An-Nur. Di samping An-Nur banyak pohon korma, tapi tidak berbuah. Akhirnya dipanggillah Profesor Korma, guru besar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Mr. Kolak meneliti, dia lihat korma, akhirnya dia temukan penyebabnya. Kenapa ini tidak berbuah? Ternyata kormanya jantan semua. Itulah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi belajar dari ini. Kalau ada nampak teman-teman kita yang sudah agak-agak mengarah ke sana, buatkan satu program Kampus Kunsiah, nama programnya Be a Man. Memang mereka cara ngetesnya itu pertama, buat coba sebutkan Be a Man. Be a Man. Ah, sudah sembuh tuh. Be a Man. Bakat tuh. Nah, akhirnya dia teliti. Ternyata korma ini tidak penting jantan, yang penting betina. Betina. Ada satu jantan. Paham sendiri loh. Ibu jangan tersinggung, please. Jangan nanti ibu, kalau begini sih ceramahnya pulang aja lagi. Masih panjang ceritanya. Nah akhirnya korma betina berbuah. Korma ini kita tidak tahu dia jantan apa betina, karena tak tahu di mana letak kelaminnya berada. Tapi berkat kemajuan teknologi, dijamin Pak Ustadz, bibit ini 99% betina dan dijamin berbuah. Namanya korma tropis. Saya mendapatkan kiriman 10 batang pakai pos. Ustadz Somad, 10 batang korma siap tanam, 99,9% betina, dijamin berbuah. Sudah sampai ke Pekanbaru, silakan ditanam Ustadz. Saya mau tanam tak jadi, takut saya mati. Kenapa? Harganya satu batang 1.200.000. Kalau sampai dia mati, kita lebih kuat menangis daripada manusia mati. 1.200.000, men. Masih saya simpan di polybag. Nanti sampai masanya baru ditanam. Dari mana yang ngirim? Yang mengirim 10 batang korma dari Nangru Aceh Darussalam. Sampai tua saya nanti, kalau mau bertanam, tanamlah tanaman yang bisa kau wariskan untuk anak cucumu. Dulu orang berpikir tanaman apa yang bisa kita wariskan untuk cucu? Toge. Tak bisa. Ternyata tanaman kelapa sawit tidak sampai ke cucu, karena umur sawit 25 tahun. Tapi ada tanaman yang kalau kita tanam sekarang sampai ke cucu. Apa dia? Korma. Karena umur korma 100 tahun. Bulan puasa, Allah malakasumtu, makan korma. Balik haji, makan korma. Balik umroh, oleh-olehnya korma. Ketika anak baru lahir, disuapkan korma. Sunnah, namanya tahnik. Anak baru lahir, ambil korma, kunyah-kunyah, masukkan ke mulut. Nek, kenapa anak baru lahir dikasih korma? Tak usah tanya-tanya, dari sejak zaman dulu dah begitu. Rupanya anak yang baru lahir ini dari tempat yang paling nyaman di dunia, yaitu rahim. Tempat paling nyaman di dunia adalah alam rahim. Di alam rahim anak-anak Adam ayam tenteram nyaman. Walaupun ibunya di Afrika Utara, tidak pernah ada anak melompat keluar karena kepanasan. Begitu amannya dia. Tapi begitu dia keluar dari alam rahim ini, anak-anak itu banyak yang kedinginan, apalagi yang prematur, sampai bibirnya biru, sampai momen. Akhirnya dibuatkanlah alat pemanas untuk bayi, namanya open. Ada kan?
Dimasukkan temperatur sekian derajat Celcius, masukkan bayi ke dalam, tutup. Setelah masuk, perawatnya asik main HP chatting. 15 menit matang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu dikunyahkan korma, dimasukkan ke mulutnya, supaya apa? Supaya anak itu badannya hangat, karena dalam korma ada manis-manis, dan orang bagus makan korma. Ribet jelimet makanan kita, masak nasinya, buat sambal belacannya lagi, buat gulainya lagi. Orang Arab enggak, cukup korma. Siapa yang makan korma ajwah 7 butir, maka akan selamat dari sihir dan setan. Tanam korma ajwah. Pulang dari Makkah, lupa beli korma. Sudah beli korma, koper hilang. Tinggal mudah. Di mana beli korma? Datang ke Aceh. Kebunnya di mana? Dekat dari airport. Ustadz Somad turun di airport Sultan Iskandar Muda, hanya 5 menit sampai ke kebun korma. Ustadz Somad udah ke sana? Belum, nanti sebentar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu akan hadir anak-anak Aceh, para entrepreneur. Amin. Mereka yang akan menanam korma. Tidak mustahil orang Arab akan datang membeli korma kemari, karena dunia persaingan global. Maka sejarah Aceh masa lalu kita sudah, masa sekarang masa pembibitan, masa penggemblengan untuk akan datang. Memang yang namanya sekolah ini nggak ada yang enak, adik-adik, anak-anakku sekalian. Seorang anak lajang meletakkan cincin permata di tangan gadis buah hati belayan jiwa. Dari mana itu cincin emas? Orang melihatnya dalam etalase, apa kata dia? Mantapnya, diletakkan di mall, super hebat. Calon suami dengan pasangan calon istri melihat, adik mau beli yang mana? Yang ini aja ya bang? Iya. Tanya penjual, ini berapa pak? 300 juta. Semua ingin jadi cincin mahal dengan mutiara manikam di atas etalasi mall super mahal. Tahukah kalian dari mana emas itu berasal? Dari pedalaman Kalimantan, yang saat itu bercampur di dalam sungai antara 3 yang kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. Akhirnya kemudian tanah ini diambil, dimasukkan ke kuali, digoncang air, berkubang. Orang yang sedang mencari emas itu berkubang dengan tanah liat. Ketika dia berangkat pagi, masih bisa dibedakan mana orang mana sapi. Pada saat pulang sama bentuknya. Lalu kemudian setelah digoncang, menghasilkan emas-emas, tercampak tanah liat, tercampak kotoran, nampak emas. Setelah emas itu dicampur, dibakar, dibuang karat-karat, dibuang yang kotor-kotor. Setelah itu baru dicetak, diukir, dipahat, dibakar, dipukul, diukir, dicetak, dipahat, dibakar, sampai akhirnya dia berkilau bercahaya. Semua ingin menjadi emas, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Begitulah agaknya adik-adik sekalian. Mereka tak pernah tahu kalian tinggal di rumah kos-kosan, telur ayam 1 butir dibagi 3. Pagi yang dimakan putihnya, siang kuningnya, sore tengok gambarnya suap. Orang tak pernah tahu cerita itu. Bagaimana cerita kami dulu dengan Ustadz Fadil Rahmi, dengan Ustadz Fahru Razi, dengan sahabat-sahabat waktu kuliah. Orang tak pernah tahu cerita itu. Orang cuma tahunya apa? Siapa yang ceramah nanti? Ustadz Somad. Ustadz yang mana itu? Yang Instagramnya 3,3 juta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang itulah kehidupan. Begitu juga dengan Pak Profesor, begitu juga dengan guru-guru besar kita. Kita tak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka. Bapak-bapak kepolisian, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, pernah orang tahu bagaimana mereka tes ikut dulu, bagaimana mereka dibentak-bentak, bagaimana mereka tempeleng, bagaimana mereka ditinju perutnya. Tapi itu semua adalah proses, dan orang tidak pernah menghormati proses. Orang yang tidak ingin tahu proses, orang
orang yang tidak menghormati proses, orang tidak akan pernah menghargai hasilnya. Betul? Makin panjang ceramah ini, makin lama saudaraku dalam penderitaan panas. Tapi ingatlah, setiap tetes buluh keringatmu akan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi akan dibalas. Kalau sebesar biji sawi dibalas, apalagi yang sudah menetes sebesar jagung. Insyaallah. Akhirnya waktu juga dari jam 9 saya mulai, sekarang pas jam 10 itu yang sudah dituliskan. Ustadz jam 10 stop. Adapun kelanjutannya bisa dibuka dalam www.youtube.com. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.